Selamat siang. Bentar ya, pasang HS. Oke, selamat siang teman-teman semua, selamat weekend. Selamat menikmati hasil WD. Hari ini saya tertarik. Halo Om Andika Solikin. Ini kalau posting masalah makanan selalu heboh ini. Dan saya suka menikmati kerenyahannya. Ketawanya itu kalau ketawa ciri khas banget. Membuat orang lain juga ingin ikut ketawa. Sehat selalu Om Andika. Om Abdurrahman, selamat siang juga ini. Sehat selalu ya. Mau ikut ngobrol? Kita ngobrol santai ya. Siapa yang mau ikut ngobrol boleh minta request, nanti saya tambahkan ke video. Selamat siang buat semuanya, selamat weekend. Hari ini saya tertarik untuk live streaming karena saya membaca beberapa komentar dan posting cukup menarik. Cukup menginspirasi kita untuk belajar menjadi lebih baik. Jadi kita nggak perlu menyikapi hal negatif dengan cara negatif. Kita bisa menyikapi hal negatif dengan cara positif. Orang kalau positif itu selalu menyikapi semuanya itu dari sisi manfaatnya, sisi baiknya. Kita tidak akan mudah terkecoh untuk ikut-ikutan tidak baik atau ikut-ikutan negatif ya. Menarik sekali sih. Kemudian ketika komentar-komentar itu saya pelajari, saya baca, oh bagus juga ini komentarnya. Bisa membuat kita introspeksi. Suara kedengeran ya. Oh menolak. Oke, nggak apa-apa. Oke, baik nggak apa-apa. Saya mau ngobrol sendiri dulu. Nah, ini di beberapa komentar. Saya bisa tampilkan layar nggak ya? Oh, nggak bisa. Alhamdulillah kalau suara bagus ya. Ada salah satu postingan yang kontennya perkara dan itu klasik ya. Dulu pernah rame juga tentang konten ini dan hari ini menarik juga untuk saya tanggapi. Mengenai seorang pengajar di Forex. Pengajar di Forex itu kan mengajarkan cari uang. Dan menurut versi orang yang berkomentar itu bisa instan. Jadi kita ngajarin cari uang dan bisa langsung dapat uang. Nah, pengajar Forex ini lalu melibatkan biaya di dalam edukasinya. Kemudian kalau pengajar itu bisa mendapatkan uang dengan segitu mudahnya dan logikanya dia akan menjadi orang yang kaya, duitnya banyak dan dia bisa membuka kelas tanpa harus memungut biaya atau eh, pembayaran tertentu. Sebetulnya normal ya. Nalarnya sudah baik, sudah normal, sudah masuk akal. Ya juga sih ketika saya pikir-pikir, pengajar bisa cari uang. Kok masih minta uang di dalam kelas belajarnya? Eh, saya sempat berpikir, nah
Silahkan nanti teman-teman sikapi dengan positif ya. Menurut teman-teman gimana itu? Kalau menurut saya sebetulnya itu hukum hukum alam ya, hukum supply demand. Kemudian pastinya seperti saya ya, kalau pengajar forex, kemudian melibatkan unsur biaya, pasti ada alasan dan pertimbangan argumen yang menyebabkan saya harus menarik biaya. Ya, seperti itu. Dan mungkin orang ini belum punya pengalaman mengajar. Nanti kalau sudah punya pengalaman mengajar, silahkan mencoba membuat kelas gratis dan kelas berbayar. Kualitasnya akan jauh lebih baik yang mana. Kemudian kelas gratisnya akan banyak masalah atau tidak. Nah, seperti itu. Aku nggak bisa salam kopi ini, salam ngopi nggak bisa ini. Kali ini saya minum teh. Tapi sejauh ini saya bilang komentar itu keren karena komentar itu mengajak saya berpikir keras untuk tidak sembarangan menjawab. Karena itu adalah komentar kritis, bukan komentar ngasal ya. Itu komentar yang dilandasi sebuah kecerdasan. Dia menampilkan sebuah nalar dan itu bagus. Iya juga ya, gurunya kenapa minta biaya kepada muridnya? Kenapa muridnya harus membayar untuk ikut belajar kepada sang pengajar? Lagi bahas apa Om? Oh iya, gini Om. Ini aku terinspirasi dari komentar. Aku tak kasih judul dulu ya. Eh, Gimana nih cara ngasih judulnya? Atau ngobrol aja Om? Saya undang ya. Oke. Kalau sendirian nggak terlalu bagus ya. Halo. Halo Om, selamat Selamat pagi, selamat sore. siang ya. Wah, Gini wah loh, saya diundang nih. ya gini loh Om. Ini campuran bahasa Indonesia Jawa ya, nggak apa-apa ya. Kita Gak apa-apa. bahasanya bukan bahasa formal, kita bahasa komunikasi, bahasa sosial. Gini, Ya, jadi gini, ada komentar, komentar itu kan bebas. Ketika saya mempromokan sebuah kelas berbayar, lalu ada komentar lagi ketika di sebuah status kontennya adalah guru pengajar berbayar dan tidak. Kenapa berbayar, kenapa tidak? Nah, di situ ada sebuah komentar yang cukup kritis dan saya melihat sisi positifnya dan itu baik. Jadi gini, pengajar di Forex itu kan mengajarkan cara cari duit kan, dapatnya duit kan. betul. Asumsinya siapa yang bisa mengajar adalah orang yang punya pengalaman, punya kemampuan, dan punya ilmunya. Maka dia bisa mengajarkan. Benar ya? Nah, nalarnya guru ini sudah bisa mendapatkan uang dengan cara mudah dan bisa diulang-ulang terus-menerus. Betul. Uangnya akan tambah Oke, banyak oke, oke, dan Pak. uangnya akan Iya. semakin tambah banyak dan seterusnya. Dan dia bisa memberikan uang itu kepada murid-muridnya. Jadi orang itu tidak perlu membuka kelas berbayar. Nah, Oh, begitu. Iya, 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 iya. kan Paham, menarik ini. paham, paham. Menarik. Menarik, 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 menarik. Ini saya mencoba ngasih tanggapan Ya, ya, Om ya. silahkan. Eh, sesuai pengalaman ya, sesuai pengalaman. Dulu sempat saya buka kelas privat juga sempat. Nah, buka tempat gratis juga sempat. Kayaknya Om Yusuf pernah tahu lah. Saya Ya, waktu itu ngasih buka grup juga ya. dan itu free, total free. Ya, rame itu waktu itu.
rame banget waktu itu. Tapi ada sisi negatif ketika aku ngasih free, Om. Ya. Sisi negatifnya adalah begini. Waktu itu ilmu yang saya ajarkan atau materi yang sudah saya kelola ya dari awal, pastinya jatuh bangun pasti dirasain oleh trader kan. Yeah. Sampai saya bisa mendapatkan hasil yang begitu fantastis waktu itu, saya bercita-cita, oke, aku jadi edukator aja. Untuk ngasih tahu teman-teman untuk cari duit yang enak itu gimana. Nah, bermula dari situ, saya mencoba untuk membuka gratis, total, dan banyak sampai ribuan. Tapi satu hal negatif yang saya terima. Ketika ilmu atau materi yang saya dapat bertahun-tahun belajar jatuh bangun di forex, saya sampaikan ke mereka, ada banyak orang persentasenya lewat dari 30% yang enteng no. Dimana mereka hanya, oh aku dikasih gratis kok, dipakai nggak dipakai, ya aku serius nggak serius, terserah aku dikasih gratis. Nah, terkadang sebagai mentor yang aku itu perjuangannya sakit loh. Kenapa kamu membuat materiku itu seolah-olah receh? Kamu kalau mau belajar udah tak kasih free, ya serius so. Tapi ternyata ketika dia itu tidak punya beban membayar atau tidak ada tidak ada effort membayar, dia itu ngerasa gratisan aja kok. Nggak usah serius banget, nggak usah terlalu effortnya terlalu tinggi untuk belajar. Beda ketika waktu itu aku rasanya sedih banget. Ilmuku ini sangat-sangat aku banggakan karena jatuh bangunku itu bertahun-tahun sampai mendapatkan itu, aku kasih gratis tapi mereka nggak serius. Nah, di situ aku mulai untuk ngasih kelas privat dengan biaya. Bedanya adalah ketika aku ngasih dengan biaya, mereka itu lebih punya keinginan yang lebih untuk belajar. Dan itu aku lebih bangga. Lebih bangga, itu menurutku. Jadi mungkin mereka belum pernah di area itu sehingga dia bisa mengucapkan, oh iya dia kan bisa ngajar, pasti berarti bisa profit dong. Sekarang ngapain harus bayar? Mereka belum menyadari kalau bayar dan tidak itu punya efek psikologis yang berbeda terhadap orang yang belajar. Kalau aku kayak gitu. Ya. Benar-benar, aduh, sedih Om. Kita udah mencari sistem atau membuat sistem atau memproses formula yang begitu sulit sampai bertahun-tahun. Mereka nggak tahu prosesnya, jatuh bangunnya, kita butuh ngopi, butuh makan, berhari-hari gagal, coba lagi berhari-hari gagal, tapi mereka nggak memandang itu. Mereka hanya memandang, piye carane trading, piye carane profit. Gak semudah itu, tapi ketika dikasih gratis, oh yo gratis, melok. Tapi nggak serius. Itu rasanya Om sebagai anggap aja ya bukan karena seolah-olah pencipta ya, sebagai kreator dan pemberi itu rasanya kayak nyotak kamu kelaparan tak kasih makan terus dimakan nggak dihabisin itu aduh Om rasanya aku itu udah ngasih secara ikhlas. Yo ikhlas itu ya sebenarnya aku salah sih, itu berarti aku nggak ikhlas ngasihnya, tapi tetap manusiawi lah rasanya kayak gitu. Makanya lebih baiknya aku lebih setuju mereka yang memang ngasih pengajaran yang berbayar dan pasti ada ilmu yang dia sudah dapat, perjuangan sudah dia dapat. Jadi itu reward buat dia untuk membuat sebuah sistem dan berani untuk mengajar orang lain. Walaupun kadang ilmunya ada yang sesuai, ada yang tidak. Nah itu relatif ya Om ya. Tapi kalau menurut pribadi pengajar itu sudah kompeten, ya hak dia. Dan ketika orang itu membayar, itu sudah menyetujui semua resiko atau semua intinya keterangan yang terjadi kelak. Apakah ilmunya bagus atau tidak, terserah. Kan kamu membeli, berarti kamu menyetujui. Kan gitu Om. Jadi nggak ada unsur penipuan, kecuali dia membayar ternyata nggak diajarin. Nah itu penipuan. Tetapi kalau membayar terus diajari ternyata ilmunya jelek, yo wes toh. Sama kayak kata kita masuk warung yang nggak tahu pernah warung itu seperti apa, kita masuk warung ternyata makanannya nggak enak, ya sudah, kita nggak bisa protes. Kan kayak gitu konsepnya. Iya kan? Betul. Kalau aku kayak gitu. Betul.
Ini aku tidak akan menjawab ya, karena nanti rancu, karena saya kan ownernya CTI, lalu saya juga pengajar. Kalau saya yang menjawab itu kan jadi kesannya kayak saya bela diri. Jadi saya akan membiarkan kalau misalnya ada orang pengen menyudutkan, tapi dengan sebuah argumen yang sangat keren dan bagus, masuk akal, saya akan mencoba mendengarkan, biar objektif. Nah, kalau Iya, Om Yohanes ini kan bukan di posisi owner CTI, jadi lebih afdol untuk menjawab. iya. Nah, Lebih ya itu pandangan dari saya pribadi ya. sih. Tidak memaksakan pandangan ini, tapi karena dari sisi pengalaman yang sudah saya lalui itu aja. Pernah Nah, sekarang ngasih kita gratis kembangkan pernah, Om. sampai di YouTube kan ya sampai banyak Ya. kan. Tapi ya itu hanya sekedar mereka mencari tapi tidak serius ya hasilnya cari lagi, tidak serius cari lagi. Ya udah terus kayak gitu. Ya, ini ada komentar dari Om Berkah Pinaringan Pangestu. 30% berbanding 70% nih. Yang serius tetap banyak. Kemudian ilmu berbayar itu jelas wajib. Nah, berarti beliau ini termasuk seseorang yang bisa menghargai sebuah nilai kebaikan atau nilai yang telah dikeluarkan oleh orang, entah itu waktu, tenaga, atau sebuah pengetahuan. Nah, kalau orang bisa menghargai yang namanya pengetahuan, kemudian kelelahannya orang, waktunya orang, itu pasti tidak akan pernah komplain mengenai bayaran. Walaupun itu anu ya, belajar apa saja. Karena kita belajar apa saja, itu sang pengajar itu boleh boleh memasang tarif atau tidak. Tapi kalaupun tidak memasang tarif, itu bukan berarti tidak boleh diberi. Nah, memberi kepada pengajarnya ini kan dalam arti sebuah apresiasi penghargaan. Menghargai Iya, waktunya, menghargai tenaganya, dan itu merupakan sebuah konsep sosial kan. iya. Karena kan Eh, kalau kalau aku sendiri berpikirnya begini, aku ya, pun butuh belajar dan belajar itu memang bisa mandiri. Tetapi aku konsepkan seolah-olah seperti aku mencari alamat di suatu daerah yang belum pernah aku lalui. Ya aku bisa mencari sendiri dengan alamat yang tertera, tetapi aku harus menelusuri wilayah tersebut dengan sendiri yang penuh dengan lika-liku, bisa aja ke jalan yang macet, bisa aja jalan yang berlubang, bisa aja jalan yang sesak, sempit. Tetapi ketika aku mencoba untuk mengeluarkan sedikit biaya untuk orang yang sudah kenal di wilayah tersebut dengan benar, maka aku lebih cepat menuju tujuan yang sebenarnya. Walaupun terkadang aku bisa membayar preman yang aku malah disasarin, bisa ya. jadi. Jadi ya semuanya sama-sama punya nilai tambah, bisa nilai kurang juga ada di dalam situ. Cuman lebih baiknya di mana-mana ketika kita ingin belajar ya pasti memberikan apresiasi kepada si pengajar sih menurut aku seperti itu. Ya walaupun itu kecil lah ya, kecil tapi tetap ya paling nggak minim-minimnya aku ikut IB-nya lah biar dia juga memiliki rasa tanggung jawab ketika mengajar diriku lebih serius karena aku mendukung dia dalam usahanya dia Ya. kayak gitu. Oke, ini ada komentar dari Masti, Masti Eka Rasta. Ini trader lawas ini. Ini trader yang mengerikan. Kalau profit banyak itu. Kok mengerikan ya? Keliru. Ini trader yang cantik, bukan mengerikan. Intinya kalau menurutku ilmu itu harus dihargai meski tidak selalu melulu tentang uang, betul. Betul. Tapi buat yang mau belajar, ya hargailah dengan harga duit maksudnya. Dalam bahasa Jawa namanya apa? Doltinuku, doltuku, Dol tuku, dom, dol pora, para dompora. nade Nah,
Kodong ora. Ya, terserahlah, bebaslah teman-teman. Saya selalu positif memberikan kesempatan orang untuk berkomentar bebas. Karena begini, Anda akan menjadi kedepannya itu sesuai seperti apa yang ada di pikiran. Jadi silahkan teman-teman mau berpikir apa saja, itulah masa depan Anda sendiri semua. Iya. Dan mohon maaf buat teman-teman yang mungkin tidak apa ya, nggak sememikiran denganku. Bukan berarti aku menolak pengajaran gratis, tidak. Sangat-sangat apresiasi banget pengajaran gratis. Karena mereka punya jiwa besar memberikan ilmu yang secara cuma-cuma. Tapi pesanku adalah tolong hargai mereka, paling enggak semangatin mereka, bukan malah di apa ya, ya namanya netizen sekarang ya Om ya, lebih ke haternya itu lebih keras gitu. Jadi mereka yang entah bikin YouTube, entah mereka itu mencoba sharing tentang hal yang sederhana, tapi mereka ingin mencoba dan mereka juga pasti punya tujuan yang baik menurut. Yang penting sharing yang benar ya, dalam artian sharing yang positif, yang membangun, saling sharing tentang teknik mungkin atau manajemen mungkin. Mereka tetap tetap berjiwa besar menurut. Mau sharing dan mau dibully, apalagi di zaman sekarang. Ya, Tuh. ini sambil saya baca komentar nih. Karena Iya, ini komentarnya cukup hangat nih. Jadi saya menyebut tentang membayar atau enggak itu terkait saya hubungkan dengan nilai sosial. Nilai sosial. Jadi sebuah kondisi sosial itu adalah kondisi yang sebetulnya saling membutuhkan. Kondisi sosial itu adalah kondisi saling membutuhkan satu dengan yang lain, tidak terkait dengan pembayaran atau tidak ya. Jadi seseorang yang ingin tahu maka dia butuh guru. Seorang guru untuk menyebarluaskan pengetahuannya tersebar secara umum maka dia butuh murid. Terjadi hubungan belajar mengajar itu menjadi sebuah hubungan sosial. Nah, kalau kita tidak membutuhkan orang lain, kita ego tidak bisa menghargai apa yang dilakukan sisi baiknya orang lain itu selalu berpikir tentang apa yang dia pikirkan sendiri itu menjadi bukan sosial lagi, itu ego itu. Benar nggak? benar-benar. Ego itu hanya tentang diri sendiri, bukan tentang orang lain. Terserah orang lain dapat duit atau enggak, terserah. Yang jelas, lu ngasih ilmu ke gue, kalau lu ikhlas ya nggak usah minta duit, kan gitu. Iya, Terserah lu capek ya terserah itu urusan lu. Lu mau semalam suntuk ngajarin gue sampai mulut berbusa, mata belekan ya terserah lu, kan gitu. Itu kan seperti orang ego. iya. Ya. Bahkan sang pengajar itu misalnya seorang kaya, itu masih sah kok. Masih sah untuk minta minta Sih. biaya dan Sah, biaya karena itu adalah itu biaya hak dalam pribadi masing-masing. betul. Tidak ada aturan baku kan. Tidak ada aturan baku yang memberikan syarat di mana ngajar harus bayar, di mana ngajar harus gratis, nggak ada. Kecuali dalam sebuah Dan komunitas ya. Komunitas itu biasanya ada pengaturan sendiri atau peraturan sendiri yang dibentuk di komunitas tersebut. Itu oke. Tapi kalau di ruang publik nggak ada pengaturan itu dan tertulis benar-benar sesuai undang-undang, mungkin ya bebas, mau free monggo, mau berbayar monggo. Tinggal bagaimana si klien ini mencari yang free atau berbayar. Semua keputusan ada di klien, cuman tidak baik ketika kita sebagai komentator itu ngomong ke yang berbayar, itu kurang baik menurut saya tentang memprotes kenapa harus bayar kalau kamu profit. Nah, kurang baik juga ketika kita ngomen ke yang gratis. Kenapa Mas
kok gratis? Kenapa kok nggak dibayarkan aja? Ya hak masing-masing pribadi. Oke, ini ada komentar yang menanggapi komentar saya karena tadi saya menyebutkan tentang sosial ya. Jadi berbayar itu ada unsur sosial. Merupakan jenis makhluk sosial, maka di situ akan terjadi eh, saling membutuhkan. Nah, ini tanggapannya adalah Ahmad Yusuf, hahaha. Makhluk sosial adalah makhluk yang berbagi ilmu dengan benar. Ya, oke, ini menarik nih. Orang seperti Anda ini yang justru sempit dan menyesatkan banyak orang. Nah, boleh itu komentar ya. Kalau apa ini? Kalau saja benaran bisa cuan dari forex, bagikan saja gratis. Nanti kalau murid tersebut sudah cuan, bisalah dia bayar. Tapi kalau gak untung gimana? Kan merugikan orang itu namanya. Sudah bayar kelas, masih MC. Nah, saya mempunyai kelas gratis itu sejak tahun 2013 hingga tahun ini Februari. Dan saya mulai berbayar itu baru Maret 2023. Itu baru mulai menarik bayaran. Saya mulai dari pembayaran $1. Oke. Jadi Anda yang komentar Anda belum kenal saya. Dan itu bebas. Namanya komentar ya. Iya. Dan selama saya mengajar dari tahun 2011, masih lingkup tertutup, kemudian saya mulai mengajar secara publik itu 2013. Sampai hari ini saya masih mengajar. Kalau saya adalah penipu, sudah ada banyak di wall saya atau di grup-grup itu status-status yang keren-keren tentang penipuan saya. Itu logikanya gitu. Dan hari ini saya menawarkan kelas dan kelas yang sudah gelombang ke-12. Nah, artinya harus ada banyak bukti orang yang sukses. Enggak, sukses itu biasanya terkait dengan seleksi hukum alam ya. Dari 100 orang itu kemungkinan yang sukses cuma satu. Dari 1.000 orang Oke. mungkin yang sukses cuma 5. Itu normal, itu seleksi alam. Gitu. Ini menarik sih kalau dibahas tentang ketika udah mengikuti kelas harus sukses. Ini menarik karena begini, setiap orang itu terkadang beda tipe. Walaupun ngikut kelas yang paling terbaik, ketika orang tersebut memang tidak mengikuti aturan, terus orang tersebut memiliki nafsu yang terlampau tinggi, memiliki kedisiplinan yang rendah, walaupun ikut kelas yang super power di seluruh dunia ini nomor satu anggapannya, kalau dia tidak menguasai itu ya tetap sama aja dan tidak bisa sebagai patokan kalau eh, ikuti kelas ini karena ada yang rugi sebagai apa ya, tidak bermanfaat lah ininya kelas ini ya, nggak bisa karena itu bukan patokan, tapi bagaimana orang itu menyerap dulu karena terkadang aku nggak anggap saja kayak gini, kita pernah pernah pasti ngelihat orang yang belajar memasak dengan apa ya, apa namanya, biasanya kalau memasak itu apa namanya, resep, dengan Ya, resep yang resep sama, ya. orangnya berbeda, rasanya berbeda, dan padahal takarannya sama, itunya sama. Itu karena apa? Kita nggak bisa menalar itu. Apalagi kalau kita bicara tentang energi yang kita bawa, energi negatif di dalam diri kita, udah masuk ke kuantum energi, itu udah nggak bisa. Dimana kita masak pada umumnya, terus kita ngomel-ngomel, hati tidak enak ketika masak, bakalan nggak enak. Jadi itu ada energi yang memang tidak bisa dilogikakan. Itu pun terjadi ketika masuk kelas, beberapa orang ada yang sukses, ada yang tidak. Jadi nggak bisa jadi patokan kayak gitu. Menurut aku seperti itu. Ya. Terus dilanjutkan. Saya mendengarkan. Sudah Om. Kalau aku menurutku kalau Sudah. tentang masalah beneran ini kompeten apa enggak pengajarannya itu nggak bisa mengambil acuan tentang orang ikut apakah sudah sukses atau tidak. Itu menurut saya belum.
belum cukup menilai Ya, by pengajaran the itu baik atau tidak. ya by the way, apapun komentar orang itu saya berterima kasih karena gara-gara komentar itu saya Ada memiliki ide untuk bahasan baru. mengangkat sebuah diskusi, betul, diskusi positif yang semoga ada manfaatnya buat banyak orang. Jadi begini, belajar itu tidak terkait dengan sukses ya. Nalarnya begini, makanya saya tidak pernah menjamin di kelas saya jelas saya tulis, saya tidak menjamin Anda dapat uang atau Anda akan pandai atau Anda akan sukses. Saya hanya pengajar, pemateri yang memberikan materi, mengedukasi. Ya. Kenapa saya berani menulis seperti itu dengan tegas? Karena saya tahu penalarannya adalah begini. Sukses itu bukan tanggung jawab pengajar secara langsung, bukan. Sukses seseorang itu adalah hubungan rahasia antara orang itu dengan Tuhannya. Tidak terkait dengan belajar di mana, tidak terkait dengan pengajarnya siapa, apakah dia belajar atau tidak. Kalau orang itu bisa sukses, itu artinya orang itu bukan orang hebat, tapi orang itu dimudahkan dalam prosesnya oleh Tuhan. Iya, betul. Kalau itu Jadi, udah di luar nalar, Om. ya, Tapi jadi, itu sangat-sangat mantap. Itu mantap. ya kan. Nggak Jadi, bisa dilogikakan memang. kalaupun Anda pandai di forex dan sudah jagoan, itu juga belum tentu sukses. Betul. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, itu juga belum tentu akan sukses. Dan kenapa kita harus belajar terus-menerus? Karena tugas kita hanya berusaha dan belajar, hanya itu. Mengenai pasti berhasil atau enggak, sukses atau enggak, itu bukan ranah kita lagi. Iya, Kayak paham ya logikanya? Jadi terus aja fokus belajar, belajar yang benar, yang tekun. Lawang Anda pinter aja nggak belum tentu sukses, apalagi nggak belajar kan? Jadi teruslah berusaha, teruslah berjuang, teruslah belajar sampai suatu saat semuanya dimudahkan oleh Tuhan, oleh Allah sehingga Anda diizinkan sukses. iya, Itu. Itu rumusan yang diajarkan di TBAY. Makanya TBAY tidak ada di disclaimer itu jelas tidak memberikan jaminan keberhasilan. Makanya ada yang MC dan ada yang dapat duit. Yang dapat duit pun saya nggak bangga karena itu bukan karena pengajarnya, karena tingkat disiplin orang yang belajar itu. Jadi siapapun yang iya, berhasil bisa beli mobil di TBAY bukan karena TBAY-nya, bukan karena pengajarnya, karena orang itu serius dan disiplin. Yang mau komentar di bawah boleh, mau menyikapi tanggapan tentang saya atau tentang Om Yohanes boleh, mumpung kita masih online, kita masih masih ini iya. masih 10 menit lagi saya sudah offline soalnya. 10 menit lagi. ya. Tapi bahasan ini kayaknya seru kalau nanti ada bahasan lagi. Saya bersedialah untuk saling diskusi. Dan buat teman-teman jangan berkecil hati yang suka mengkritisi. Teruslah mengkritisi di CTI karena itu akan melengkapi sebuah pola pikir pengetahuan ya, akan memicu sebuah materi akan muncul keluar. Jadi kalau grup ini terlalu biasa-biasa aja, akur-akur aja, maka ilmunya nggak berkembang. Harus ada yang Tidak kritis memang. berkembang. Ya, harus ada gejolak. Maka di Ya. situ kita harus mencari solusi gejolak itu reda. Jadi sekali lagi terima kasih buat yang telah komentar kritis. Anda adalah luar biasa, Anda adalah keren menurut saya. Daripada cuma baca diem tidak memberi kontribusi apapun di CTI. Dan perlu diketahui saya adalah pengajar yang saya sendiri merasa belum sukses. Saya masih berjuang. Jadi kalau belajar di Kayaknya tempat, kalau kalau sudah di atas kebanyakan memang merasa seperti itu kok Om. Sudah
sudah pernah mengalami itu kayaknya rasa untuk sukses itu belum ada. Karena kita haus haus tentang Ya. belajar, mendalami lagi. Haus tentang itu. Jadi belum ada saatnya finish itu enggak ada. Kecuali ketika meninggal udah finish menurut saya. Kalau sekarang saya pun masih belajar terus, baca-baca pengalaman orang-orang yang besar yang udah pengalaman teman-teman yang di JTE juga itu saya baca-baca ya ada yang seru ada yang ya ada konflik sedikit itu seru lihatnya seru Nah, rame ya, itu jadi beda meriah ya. banget iya seru Ini ada komentar lagi, bilangin tuh Om, mau terjun ke dunia bisnis manapun butuh modal. Bayar broker apa ini? Berkali-kali aja bayar gak? broker berkali-kali aja oke Nah, kok sampai sertifikasi tergadaikan kok melok kelas abot alot memang anu ya, Om Yohanes di Forex itu ya keren ya. Jadi keren di karena bis, bidangnya itu kemana-mana baik bidang yang bisa diambil itu sangat banyak dan bercabang. gini, Bukan hanya tentang pelatihan, bukan hanya tentang jual ibu, bukan hanya tentang trading forex-nya sendiri profit. Enggak. Itu bisa dari IB, bisa jadi, oh banyak banget tuh. Banyak banget tuh. Kalau kita telusuri itu banyak banget. nggak gini kerennya maksudnya adalah kalau di luar, misalnya kita dari orang biasa, boleh disebut statusnya gembel gitu ya, orang biasa. Itu Hmm. karena ketekunannya, keuletannya itu bisa jadi orang kaya. Tapi di Forex ini orang kaya Bisa. bisa jadi gembel. Iya, iya, Ya, iya. keren kan? Dengan waktu yang Singkat. sesingkat-singkatnya bisa. Ya. Bisa. Jadi Terbesar, buat temen, terbesar minus aku berapa ya? Dulu minus yang waktu pas sombong-sombongnya saya karena udah besar ya. Saya bukan karena nggak punya kekurangan, saya punya kekurangan waktu itu dengan keadaan yang tinggi, dilihat orang banyak, juara juara kontes dan segala macam, itu kesombongan mulai muncul, egois mulai muncul, dan di situ aku pernah rugi sampai $25.000 dan itu mulai jatuh-jatuhnya. Itu ya. Tuhan sudah nggak berkehendak loh kok kamu dikasih kok malah sombong nah itu kan itu faktor yang nggak bisa dilogikakan dia masih sayang kepada diriku atau Tuhan masih sayang kepada diriku mengingatkan kamu sombong aku udah ngasih tapi kok kamu sombong nggak jadi dah walaupun aku udah memahami hampir hampir semua teknik forex ya dari sisi oh duh aku pelajari udah berapa buku lah intinya Ya. tapi ya nggak jadi sesuatu yang itu satu-satunya untuk sukses tidak. Tapi memang bantuan Tuhan yang di atas entah agama apapun ketika memang dia menyetujui itu kamu sukses walaupun dengan cara sederhana tarik garis saja atau trendline aja ya kamu sukses dah. Jadi ya banyak-banyaklah beribadah itu aja lah. Minta ke yang atas dipermudah. Terkadang sepinter-pinternya kita Om, aku pernah Om, pengalaman gini Om. Itu tekniknya udah mantep banget ya. Contoh anggap saja pattern deh. Ya. Patternnya udah terbentuk banget. Wah, ini udah jelas sesuai materi 99% sesuai garisnya oke, patternnya oke, aku baik dek 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 dek. Itu dan nggak keluar dari materi ya, nggak keluar dari teknik itu benar-benar teknik yang udah tertulis dengan rapi. Ya. Kalau itu udah terjadi seperti itu, gagal loh. Itu hal yang nggak nalar. Terus ada lagi satu contoh lagi ketika aku open tak 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 habis itu nggak sempat masang SL karena mati lampu. Itu faktor yang hanya Tuhan yang tahu. Ya. Jadi jangan andalkan kepintaranmu, jangan andalkan kekuatanmu. Andalkan Tuhan dulu, minta dipermudah biar kadang kita itu dari 10 pair ada sinyal semua, kita salah satu pair open, yang lain analisa kita benar, yang satu pair yang kita open loss. Itu nggak bisa dinalar. Itu asli nggak bisa dinalar. Dan Mm. aduh, apalagi Om pasti pernah. Om pasti Ya. pernah.
Aku yakin Om pernah. Om Ai pasti pernah ngasih sinyal ke orang, Ya. orang itu profit, kita loss. Oh, pernah. Pernah. Nah, itu adalah hal yang tidak bisa dinilai. Itulah kehebatan sang pencipta itu sendiri. Itu sih. Itu pesanku yang dari pengalaman pribadi. Dan sebentar lagi aku offline ya teman-teman ya. Jadi ya semoga ini jadi pengajaran buat teman-teman lebih dekat sama Tuhannya sesuai Betul. diri kalian. Betul. Mantap. 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 Ini agenda edukasi seminar kapan, Om? Aku sekarang lebih ke underground kebanyakan Om. Gak kayak dulu yang masih menggebu-gebu ngajar, menggebu-gebu cari sensasi, menggebu-gebu. Itu kayak udah alah, capek. Capek. Lebih dekat ke keluarga. Soalnya ayah, ibu masih ada tapi udah tua dan bapak sakit. Itu kayak aku mikir kenapa aku harus menyibukkan diri di dunia ini tapi orang tuaku sendiri aku abaikan. Jadi aku lebih ke oke, persentase aku kurangi di dunia online tapi tetap trading bisa di mana aja, tapi aku fokus ke keluargaku. Kalau Karena ada aku juga udah punya istri. kalau ada orang pengen silaturahmi itu masih diterima nggak? Masih dong. Bebas, Om. Mau Saya tanya-tanya bebas. masih boleh ya? Boleh, boleh banget. Mau tanya apapun boleh. Sesuai dengan memang pertanyaannya dan apa adanya aja udah. Aku los MC pernah. Baru minggu lalu MC. Aku bukan master. Aku hanya ingin sharing. Aku hanya ingin sharing dan terus belajar. Kalau pengen belajar bareng, mau gue belajar bareng. Udah kayak gitu. Jadi nggak ada batasan siapapun, kapanpun. Kalau memang nggak dibalas, nggak usah sakit hati karena mungkin aku lagi sibuk atau tapi pasti aku balas kok semuanya. Oke, jadi buat teman-teman yang pingin ngobrol, Om Yohanes ini ada di kota Jember. Jadi kalau mau Kota yang Jember. seputaran kota Jember mau ngobrol, mau nambah teman, mau silaturahmi, ya itu Boleh, dipersilahkan boleh, monggo langsung. dipersilahkan. Nggak usah aku sama kayak Om Yusuf, nggak terlalu suka namanya kemewahan. Jadi ya wis ngopi ya, monggo. Mau nongkrong di mana silakan, nggak usah sungkan untuk Om gabung yuk di sini di warung kopi tapi di warung kopi nggak apa-apa. Aku soalnya ada waktu itu ngundang juga Om kamu sama lek nang kene tak siap nggak perlu. Aku cukup di rumahmu kasih makan telur ceplok pun aku makan. Aku bukan orang yang harus makan. Aduh, enggak lah. Tapi ketika kamu semangat belajar itu ada kebanggaan buatku. Oh, sing tak ajariku api atau sing tak ajariku tadi ngerti. Iku seneng wisan. Seneng kok. Ya, ini kebetulan sambil live ini ada beberapa chatting masuk ini malahan sambil saya balas chatting. Iya. Ya Ya, udah Om, aku langsung balik lagi ke kota Jember. Ini di rumah orang tua soalnya. Makasih banyak sudah dikasih kesempatan ngobrol bareng teman-teman yang ada di grup CTI. Terima kasih sudah apa ya mendengarkan dan mohon maaf jika ada salah kata. Bukan berarti saya menyalahkan Anda, saya juga ada salah. Jadi ini hanya pendapat pribadi. Boleh diserap, boleh disimpan, boleh juga tidak disimpan. Itu bebas. Ya Om ya, terima oke. kasih banyak. Oh, Selamat iya. sore. Selamat sore. Iya. Thank you ya. Makasih Om. Sehat Selamat selalu. sama. Assalamualaikum bagi yang Islam. Waalaikumsalam. Oke, ini buat teman-teman yang lain yang mau ikut ngobrol. Ini ada komentar juga dari Om Berkah. Om Berkah. Ini tak apa tadi ya? Belum saya baca ya. Oh, ada di bawah. Benar, forex itu jujur.
mungkin pikir kebanyakan orang apa ini? Aduh, aku mesti pakai kacamata ini. Mungkin pikir kebanyakan orang mimpi mainstream mindset itu begini Om. Kalau itu sudah bisa profit, kenapa masih pada berlomba pada jualan edukasi? Pertanyaan utama mereka mungkin seperti itu. Ya, mungkin ya. Saya nggak tahu persisnya. Jadi coba saya undang pakar yang lain ini. Kita bisa belajar. Ini Pak Edi ya. Ayahnya Fataya kan ini Pak Edi. Pak Edi bukan? Pak Edi ini. Sehat selalu Pak Edi. Pak Edi Kairunas. Infinity. Udah lama Pak Edi nggak pernah terlihat di mimbar panggung apa ya. Atau karena saya yang tidak tahu ya agendanya Pak Edi. Yang penting sehat selalu. Ini ada Pak Sabta Wirman juga. Waduh. Halo Pak Guru. Halo, Assalamualaikum. Aku kalau ketemu Waalaikumsalam dari Pak Sabta itu langsung kepingin ketawa. Kenapa? Pertama kenal itu sudah ketawa, sudah seneng-seneng ngobrol, canda. Ketemu lagi ketawa lagi, ketemu lagi ketawa lagi. Jadi adanya cuma seneng kalau sama Pak Sabta. Nggak tahu kenapa ini. hidup itu nggak boleh serius Pak, karena hidup itu menikmati hari-hari kan. Ya, dulu kita ketemu juga di acara buka bersama sambil ketawa juga, nggak bahas masalah forex malahan. Akhirnya kita canda ngalor ngidul waktu itu. Gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah, gimana juga dengan Pak Sabta, sehat selalu ya. Alhamdulillah sehat semua. Grup Berkat lintas komunikasi mau doanya dibawa Pak kemana? Yusuf. Ya, Gimana Pak? grup lintas komunitas mau dibawa kemana ini? Aku belum belum punya ide gagasan itu. Ya kita kapan kita zoom ya? Ayo, kapan? Kapan ya? Kalau Malam-malam sampai subuh kami zoom. kalau itu aku setuju waktunya. Soalnya kalau sore itu webinar ya, biasa ngisi di kelas. Iya, ya bisa buat itu senggang lah. Nanti Cuman kalau nggak begitu waktu senggang nanti bagong kampretnya nanti bang kamu, iya kan? Pak Sabta, 2 hari ini saya ngerokoknya saya rubah pakai ini, vape, karena dikomplain ya, kamarnya bau, baju saya bau tembakau. Sekarang saya ganti ini. Itu permintaan istri, saran dan saya karena cinta istri ya udah saya ngikuti. Paling Akhirnya sebentar tidak. doang saya juga gitu, paling sebentar doang saya juga gitu. Ini saya punya kan, nah Ya, cuma kadang-kadang aja. ini saya belinya karena saya newbie kan. Saya newbie nggak tahu harus beli yang mana. Jadi saya tanya ke tokonya, tokonya menyarankan kalau newbie itu beli yang seperti ini. Ya sudah saya beli yang ini. Yang Berarti kalau seperti yang ya, punya Pak Sabta itu bukan newbie, itu master itu. nggak nih nyubi ini karena kami punya komunitas khusus yang ini Exom gitu kan, di tempat Oh saya punya gitu. komunitas, jadi ya ikut-ikutan. Nah Ya. enaknya live di Facebook itu boleh pakai ini, boleh pakai ini bebas. Oh iya, iya. Kalau di TikTok nggak bisa ya, Nggak bisa diban. nggak ban. Oke, ini topik tadi adalah tentang pengajar itu sudah bisa trading, bisa mendapatkan uang, kok menarik biaya kepada muridnya. Kenapa dia nggak ngasih murid-muridnya uang saja? Wah, itu pertanyaan yang bagus. Saya suka itu. Saya suka berguru kalau begitu. Saya nggak mau Iya. memberikan edukasi. Saya suka berguru kalau gitu. Pak Yusuf, saya mau belajar sama Pak Yusuf. Nanti Pak Yusuf bayar saya. Enak, toh? Ya,
Ya, lalu Itu siapa yang namanya mau ilmu Abu Nawas itu Pak, akal-akalan itu namanya. lalu siapa yang mau menjadi pengajar yang mau berbagi-bagi duit? Siapa? Kira-kira ada nggak? Ya suruh yang tadi yang pertanyaan itu aja suruh ngajarin. Kita anggap yang diajarkan benar semua. Ini mindset yang sangat salah total gitu. Oh Salto saya gitu. nyebut. Maksudnya Salah salah total. total gimana? Ya sebenarnya begini ya namanya di apa di sekolah yang di sekolah SD SMP SMA itu walaupun sudah gratis sampai kuliah kan bayar juga. Itu punya pemerintah dan yang Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu kan mendapatkan hak pendidikan itu. Dan negara kita itu menjamin kita dalam pendidikan ya, memberikan apapun ya untuk kita dari rakyat untuk rakyat ya. Ternyatanya, nah kita nggak mau ke arah politik. Jadi apa yang disampaikan itu mindset yang salah. Kok udah bagus trading, kok masih juga buka edukasi dan sebagainya. Itu mindset juga yang salah. Uang apa namanya sekelas Bill Gates aja, ya kan? Bullying pernah aja, itu masih membuka edukasi. Artinya orang kaya pun sekelas selevel Elon Musk kalau udah dapat duit masih lagi cari tambah duit. Loh salahnya di mana? Salahnya di tradernya tadi yang mau belajar nggak punya duit itu yang salah. Ayo gimana tuh? Nih, komentarnya adalah gini. Gak gitu kali konsepnya. Sampean gak paham. Orang punya ilmu cuan di forex praktek langsung jadi duit. Guru TK, SD, SMP, SMA, dosen, praktek mana ada yang jadi duit langsung. Itu. Itu Itulah yang komentarnya. kadang-kadang saya marah. Karena apa? Karena gini, mindset kita yang namanya belajar itu menghabiskan duit. SD, SMP, SMA, kuliah itu kenapa? Aduh kita disedot. Sekarang bukan zaman lagi kita untuk belajar. Kita cari duit, Pak. Bagong kampret itu untuk cari duit, teman-teman. Bukan untuk belajar. Tapi cari duit sambil belajar. Belajar sambil cari duit. Itu ekuivalen. Gitu. Jadi begitu. Kalau ada yang mau gratisan ya bikin sendiri aja gitu kan. Dan banyak juga mentor yang gratis-gratis. Ya ujung-ujungnya ya Anda cari tahu sendirilah. Karena dari hari ini saya bicara, lihat yang sebelum-sebelumnya apa kejadiannya gitu. Kita nggak boleh mengejas juga gitu. Tapi sesuai dengan faktanya aja. Menurut saya gitu sih Pak. Hidupnya simpel lah. Oke, lalu sekarang pertanyaannya, Pak Sabta ini mengajarkan apa? Atau ketika mengajarkan itu, apakah Pak Sabta memungut biaya atau tidak? Bagaimana cara belajar kepada Pak Sabta lewat Telegram, webinar, atau apapun? Gimana? Pertanyaan saya. Oke. Belajar siapapun belajar nggak saya punya biaya Pak. Tapi kalau cari duit, ayo sama-sama. Ada pungutan biayanya. Saya nggak mau Oke. menapik jadi orang, ya kan? Kalau ada Bagi biaya, teman-teman yang ingin belajar ke Pak Sabta, ini melalui apa di grup WA, Telegram, atau di ya ada di eh, Telegram, Telegram ya? Oke. di Jadi buat Telegram. buat Kalau mau teman-teman yang sebenarnya kalau mau belajar sama saya mendingan nggak usah. Tapi oh, kalau pengen kenapa? cari duit, baru dengan saya. Oke. Lebih menarik yang itu ya. Iya Pak, karena apa? Ya. Ya namanya belajar, nanti teman-teman main masalah mindset, masalah Ya. memori yang ada dalam diri kita. Ini namanya subconscious gitu ya. Apapun memori dalam diri kita itulah akan menjadi jawaban dapat diri kita. Jadi kalau teman-teman bilang, saya mau belajar, padahal masa belajar udah selesai, ini jadi nafkah. Nah, bini mau makan. Ya namanya belajar, suka nggak suka ya udah pasti. Apa pastinya? Iya, namanya belajar selama ini kan ngabisin duit. Ada nggak yang tamat untuk langsung dapat duit? Yang tamat belajar dari sekolah sampai universitas ada nggak? Ada, Masih tapi bingung mencari sebagian. kerja. Iya, jadi kerja kan, gitu. Jadi mindset ini yang kita harus luruskan, gitu kan? Kenapa? Kalau kita mencari lebih dalam lagi, gitu, Pak.
Jadi eh, masuk grup motifnya adalah cari duit bersama Pak Sabta FX gitu ya. Saya juga. Itu nama telegramnya apa itu? Nama telegramnya Teknik 80. Teknik Teknik 80 ya, bukan ya, 800 garis ya. bawah 80. Iya. Bukan 800 ya. Itu ya ada juga yang bikin mirip sama logo saya dipakai. Hati-hati teman, itu sebenarnya adalah spam itu. Hoax itu. Dia memantaskan nama grup saya, sementara dia ya paling-paling akan ada korban itu. Itu bukan grup saya itu. Oke, jadi buat teman-teman yang ketemu teknik 80 atau T80 berarti itu punya Pak Sabta. Tapi kalau ketemu T800 dengan logo yang sama, itu bukan. Itu adalah abal-abalnya, kaleng-kalengnya. Jadi hati-hati buat teman-teman ya. Cuman kelebihan 01, 80 sama 800. Kalau Iya, nggak semuanya sama. cermat Cuma ya itu aja. bisa terlihat sama itu. Kalau nggak cermat. Itulah permasalahan di dunia forex itu terlalu banyak yang orang-orang yang tidak bertanggung jawab berkeliaran, Pak. Itu memang masalah dulu. Dan Kenapa itu ada dunia ini? biasanya komunitas yang sudah ngetop itu mudah Ya, ya, diduplikasi, dijiplak. ya diciplak, Ya. ya di ini aja. Ya memanfaatkan brand kita untuk mencari investor-investor. Belum teman-teman diketahui, saya nggak pernah terima investor, tidak pernah trading akun orang, tidak pernah terima duit orang, dan sebagainya. Ya, saya pure ya trader. Kalau mau belajar sambil cari duit ya itu aja paling-paling. Lebih itu nggak ada ya selama ini sinyal juga belum pernah ada. Oke, saya boleh tanya lagi nggak Pak Sabta? Boleh boleh. Kapan T80 itu berdiri, ditemukan? T80 berdiri kalau nggak salah 2015. Lebih kurang saya lupa ingat Lama juga 2015 ya, 16. Udah lama Pak, lama udah sekali lama. ya. Ya pertama kita launching itu di depan publik itu bulan apa ya? Di Jakarta. Di Jakarta. Itu pertama kali. Sejak itulah mulai kejebak di dunia edukasi nggak bisa kabur. Karena kita berpikir kita punya beban moral ya. Untuk mengedukasi, kalau udah edukasi ya, kalau dia yang kabur, murid yang kabur, itu urusan masalah lain kan. Ya. Tapi kita punya beban moral lah. Gitu. Pak. Itu udah cukup lama sih. Lama sih banget enggak. Ya, dan namanya juga edukasi ya. Tapi beda zaman beda lagi kayaknya Pak. Beda Ya, seperti apa? zaman beda. Dan sekarang ini orang paling banyak lebih belajar di YouTube, ya kan? Oh Di iya, media iya, betul, betul. sosial, gitu. Apalagi di TikTok, ya kan? Oh, banyak tuh followernya Pak. Tapi ya saya yakin itu semua pemula follower gitu. Orang yang kepo. Ujung-ujungnya ya kadang-kadang ya bisa dipahami lah. Ya. Ya, karena jam terbang itu nggak mungkin membohongi Pak Suasi. Iya kan, seperti Pak Yusuf sudah cukup lama. Kita pernah ketemu di Jakarta dulu tahun berapa tuh awal tuh? Tahun 2016 atau 17. Bulan puasa itu mau Iya, buka kalau puasa. puasa. Saya nyimpan fotonya ada berapa biji itu. Bulan puasa kita ketemu. Itu saya posting di story Facebook saya sebagai kenangan saya ngobrol sama Pak Sabta. Iya, itu yang pertama itu. Ada yang terakhir juga. Iya, Dan ini itu mindset yang harus kita perbaiki, Pak. Artinya ngajak teman-teman untuk bisa berpikir, ya kan? Karena kita lihat dari sejak berapa tahun yang lalu sampai sekarang sejaknya ada media sosial, ya, internet, semua orang adalah menjual kecerdasan. ya, Ya, oke. ya kalau kita yang nggak mau merubah cara kita berpikir, ya tentu kita lah follower kan.
Nah, ini yang perlu kita tugas kita bersama lah seluruh trader Indonesia. Eh, Pak Sabta, izinkan saya tanya Oke. lagi. Menurut Pak Sabta, parameter apa, indikator apa untuk kita memilih tempat belajar? Karena tempat belajar ini tiba-tiba era tahun 2023 itu merebak banyak sekali. Tiba-tiba banyak master, banyak mentor, ada grup VIP di Telegram, grup VIP di WhatsApp, dan iklannya itu yang masuk ke CTI walaupun akhirnya saya delete atau di delete admin lain. Itu cukup banyak iklan-iklan edukasi premium, edukasi VIP. Nah, itu supaya orang tahu cara memilih tempat belajarnya tidak salah tempat. Itu seperti apa itu parameternya? Oh, jadi begini, Pak. Yang namanya kita memilih guru Ya, berarti memeta model, artinya meniru dari ya, guru kita. Tentu melihat seorang edukator, kita harus melihat integritasnya, ya kan? Nah, oke. contoh, ketika di media sosial dia pakai DP, profilnya itu katakanlah kartun, foto orang lain, dan macam-macam gitu. Nah, itu satu sisi saja dia nggak punya integritas. Berarti nggak ada tanggung jawab. Bisa saja ilmu di YouTube di-share di teman-teman. Bisa aja ilmunya gratisan bisa Oh, teman-teman. Bisa aja dia jual sinyal dari langganan sinyalnya. oh, Misalnya ya, ada ya. dari luar negeri jual sinyal, ikut di situ. Akhirnya bersambung-sambung kayak kabel PLN. Nah, itu banyak sangat terjadi di kondisi sekarang ini. Ini yang perlu dicermati oleh para trader. Ya kan, akhirnya harus gabung ini, gabung itu. Jadi integritas. Soal profit atau loss itu soal market. Tapi Oke, kalau oke. kita belajar harus punya integritas, itu yang pertama. Poin yang pertama. Yang kedua, setelah punya integritas, kita harus lihat profilnya. Ya kan? Semua orang punya hak untuk menilai saya itu siapa dan bagaimana. Itu subjektif. Silakan saja. Nah, yang perlu dilihat itu adalah apakah dia punya integritas, bagaimana spiritualnya, bagaimana dia bicara, kata-katanya yang dia gunakan, di lingkungan apa dia berada, dan banyak apakah dia umumkan yang apa dia bicarakan konsisten apa yang diterapkan, dan lain sebagainya. Ini yang harus di meta model. Kalau Hmm, ini unsur ini oke, oke. terpenuhi, itu layak siapapun itu. Karena pada prinsipnya edukator itu memberikan ilmu, ya kan? Ya. Bagaimana saya trading baik itu konsepnya tuh. Kalau itu sudah terpenuhi silakan. Kalau saya pribadi silakan teman-teman menilai. Mau layak silakan, monggo, tidak gitu. Nggak masalah. Ini sudut pandang, ini adalah pilihan, ya kan? Teknik kok market cuma naik turun aja. Pakai kampret sama bagong aja selesai dunia persenjataan. Wah, ini jadi promosi Bagong Kampret saya. Jangan Om, nanti dikira kita kerjasama. Enggak. Saya juga baru tahu namanya Bagong Kampret. Itu powerful itu. Nah, kan. Nah, kembali Eh, juga sepowerful pun ya, apa style trading, teknik trading, sebagus apapun teknik trading, kembali ke mindset, mental, Pak. Intinya trader ini menguji mental. ya, Iya kan? Kenapa? ya. Paling banyak mentor, maaf, tidak semuanya edukator, itu nakuti muridnya. Udah takut gitu. Begitu buka MT4, web broker CA, mohon warning. Ini alat trading forex, alat bisnis berisiko tinggi, bisa menghabiskan sebagian uang Anda, bahkan semua uang Anda. Itu sudah ditakuti oleh awal. Di awal udah tukui, sampah lagi mentornya nakuti. Teror itu ya. Error, Pak. Sementara sebenarnya kalau kita bicara masalah probability saja, justru forex ini bukanlah yang berisiko tinggi. Buktinya modal $50 bisa jadi 1 juta sebulan, bisa 1 hari atau seminggu. Itu yang dikatakan berisiko tinggi. Ya,
kan? Ya. Tapi SL tentu ada. Nah, itu kan apa namanya? Panik itu yang dihindari gitu kan. Ketakutan itu. Jangan usah takut lah. Enjoy aja kan. Lalu itu kalau kita mengenal leadernya atau pengajarinya, sebuah grup edukasi lalu kenal pengajarnya, maka kita bisa mencari indikator bahwa grup edukasi itu bagus atau enggak dari memetakan leadernya. Nah, kalau sekarang kita nggak kenal, karena saya juga ini kan ditawari kelas-kelas belajar, dan saya Heeh. tidak tahu pengajarnya siapa. Itu cara menilainya gimana itu Pak Sabta? Kalau dia mengedukasi nggak masalah, Pak. Karena bagi pandangan saya, yang namanya edukator, ya, mau anak kecil, mau baru kenal porek aja nggak masalah. Tapi tujuan kita bukan di sana. Hmm. Edukator itu kan belajar, menyampaikan. Bisa dari alam, bisa dari kita sendiri, bisa di guru, bisa Oh, dari oke, oke, siapapun yang oke. menyampaikan pesan ke kita-kita, yang berupa ilmu itu sudah merupakan sebuah edukasi, edukator. Ya, Masalahnya kan bukan di sana. Masalahnya berintegritas enggak. Kan masalahnya sih itu. ya. Iya, apalagi seperti Pak Yusuf sering lihat wajahnya kelihatan begini. Itu kan jelas integritasnya, bertanggung jawab. Kan itu yang titik poin yang pertama yang perlu kita lihat, Pak. Kalau misalnya siapapun yang ngajarin itu boleh-boleh aja kita terima aja ilmunya. Ya nggak masalah sih. Nah, cuma kalau sudah mengarah ke finansial, wah hati-hati, ya kan? Ya, Karena betul. kadang-kadang ya perlu juga sih tahu, menurut saya yang namanya edukator ya butuh yang terbaik itu ketika dia udah pengalaman di bidangnya tersebut. Ya kalau masih baru sebulan gitu, edukasi nggak masalah, tapi ya perlu dipertanyakan, ya kan? Gitu sih menurut saya sih Pak. Si banyak kalau diuraikan lagi itu. Nanti banyak yang nggak senang juga dengan omongan saya. Terlalu lama ngobrol panjang kali lebar jadi luas, Pak. Nggak apa-apa luas Pak, yang penting mengedukasi, ya kan? Ya, Ya? Kalau masalah orang suka nggak suka itu kan sudut pandang, monggo aja. Ya. Artinya gini, kita hidup itu kan nikmati mengalir saja. Yang penting kita tahu jalur mana yang kita lalui. Udah tahu itu jurang kita melalui juga, mampus lah kita kan. ini Jadi kita tahu dulu menarik, siapa yang kita ikuti. Itu gimana Pak? menarik ini. Karena saya bilang sukses itu kan seleksi alam. Eh, Jika diaplikasikan di forex, sebetulnya sukses itu adalah ketika seseorang belajar menguasai dirinya sendiri, Iya. ya kan, melawan dirinya sendiri. Karena musuh trader itu kan dirinya sendiri, mengenai keserakahannya, kedisiplinannya sesuai rule atau enggak, eh, pengetahuannya dan lain sebagainya. Nah, ini ada yang komplain mengenai status seleksi alam karena dari 100 orang trader mungkin akan ada yang sukses satu atau dua. Dari 1.000 itu nggak mungkin semuanya sukses karena ada yang tidak cocok sebagai trader memaksa belajar jadi trading. Ketika kena cut loss atau MC nangis itu kan masih ada. Berarti dia bukan mental trader kan. Jadi sangat Hmm. sulit kalau mau sukses. Eh, dan itu menjelaskan seleksi alam. Nanti dengan sendirinya orang itu akan tersisih tidak akan melanjutkan di dunia trading lagi karena tidak kuat mentalnya. Lalu di sini ada komentar yang menolak. Sebenarnya trading itu bukan seleksi alam. Tidak ada persaingan hidup dalam trading. Trader forex tidak melawan siapa-siapa. Justru memang dia melawan dirinya sendiri. Ini komentarnya itu tidak melawan siapa-siapa. Kebanyakan bersaing hidup dalam mencari follower, copier, atau murid dalam edukasi berbayar. Itu kena seleksi alam para mentor, IB, atau penyedia jasanya. Trader hanya kalah kalau salah posisi. Memang kalah salah posisi itu bisa kalah.
Dan kenapa kalah, kenapa menang, kenapa istilahnya kalah dan menang? Kenapa bukan itu bagian dari apa ya, sebuah di balik potensi kan ada risiko. Itu normal kan? Iya, normal, Pak. Hidup ini punya risiko. Saya ngerokok aja risikonya baju saya terbakar kena api rokok. Ya, hidup Hidup, itu sendiri jadi berisiko ketika nggak menurut pandangan ngapa-ngapain. saya begini. Ya, Sukses itu universal. Nah, menurut sukses itu setiap manusia itu konsep suksesnya berbeda-beda. ya, Hari ini saya misalnya ketika saya dapat jumlah uang sedemikian digit itu sukses bagi saya. Tapi bagi orang yang punya uang banyak tapi belum punya istri, bagi dia kalau dapat istri si A itu sukses. ya, Ya kan? ya. Bagi si B kalau dia belum punya mobil, kemudian dia mencapai titik nadirnya dapatnya mobil. Itu juga sukses. Ya. Atau ketika orang punya mobil nggak bisa nyetir, begitu dia bisa pintar nyetir, itu juga sukses. Jadi konsep sukses itu universal. Ya. Nah, di dalam trading udah pasti konsep sukses dalam trading adalah mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Tidak lain dan tidak bukan adalah uang. Ingat, di forex itu adalah industri. Ya. Industri kok. Industri forex. Jadi, ke industri forex ini gimana? Nggak ada. Memang, saya setuju, memang nggak ada musuh kita di market. Antara trader A, trader B, trader C, trader D. Nggak ada musuh. Yang membuat kita loss sebenarnya, maka cuma turun aja kok. Karena ada dua pilihan opsi ini, membuat keraguan dalam hati. Jadi, berhubungan dengan diri kita. Kalau Internal kita ya. bicara masalah melawan diri sendiri, enggak. Menurut saya, maaf Pak, mungkin beda konsepnya. Kita tidak boleh melawan diri sendiri, Pak. Kita nggak boleh. Apapun, oh kita ini salah, harus melawan diri sendiri. Enggak. Di dalam trading itu kita bukan melawan diri sendiri, tapi menguasai diri. Artinya, kita tahu potensi kita di dalamnya, itulah yang kita optimalkan. Emosi selalu dimainkan kok. Udah kita tahu lawan market, enggak lah kita bawa market gitu kan, analisa ada apa, itu udah capek kita melawan, apalagi melawan diri kita terpuruk. Nah, sebenarnya kita bukan melawan, menguasai diri. Kalau diri kita telah kita kuasai, maka serta merta semuanya bisa kita kendali. Ya kan? Itu logiknya. Gitu. Menarik gak teman-teman penjelasan Pak Sabta? Jadi teman-teman yang tertarik dari komunitasnya Pak Sabta, di Telegram ada T80 bukan 800 ya. Kalau 800 berarti salah alamat teman-teman. Pengalaman itu pasti penipu itu. Nah, masuk aja ke grup itu, bisa langsung ketemu beliau. Beliau selalu ada di grup itu, selalu mantau. Jadi bisa tanya Jadi apa saja. belajar itu nggak masalah di mana saja. Yang penting jangan lepas, jangan mundur dari tujuan kita. Karena di dunia trading, itu forex ya, khususnya kita trader, itu tujuan akhirnya, endingnya itu adalah WD. Kalau hari ini Anu, profit fulus, belum DWD, fulus ya, berarti belum. Iya, fulus. fulus. Jangan munafik itu, Pak. Kita sesuai dengan realnya yang itu. Cuma ya di dalam dunia forex itu adalah industri. Yang nama industri itu pasti ada suku cadang dan sebagainya. Kita anggap saja kita di dunia forex itu ada edukatornya, ada IB-nya, ada brokernya, ada sebagainya. Itu ke sebuah satu kesatuan industri. Nggak bisa terpisahkan. Ya kan? Kalau ada orang seperti itu, wah Pak janganlah IB gini-gini, jangan edukator. Udah, buka aja ke LV langsung. Akunnya kan gampang. Ya. Simple, itu tuh pilihan gitu. Oke, teman-teman yang mau tanya langsung Iya. silahkan ketik atau mau tampil ke video nggak masalah, saya undang nanti.
ketik aja nanti saya Kita ngobrol. saya baca. Ya, saya bacakan atau mau ikut ngobrol, boleh. Ini spontanitas ya. Tidak ada agenda untuk live streaming siang ini. Tidak ada Tiba-tiba agenda. saya spontan muncul. Lalu secara spontan juga Pak Sabta pas online ini. Langsung saya undang. Iya, saya lagi tadi pas live juga sama teman-teman di grup kan. Iya. Nah, gitu. Itu buka buka Facebook, oh ada Pak Yusuf lagi online. Udah kepoin aja lah. Dari tadi undang naik ya naik. Nah, apalagi nih Pak mau dibahas ini. Jadi sebenarnya simpel gitu hidup ini. Dan kadang-kadang saya itu banyak nggak disukai mungkin ya. Karena Hmm. saya kadang-kadang mengcounter apa yang kadang terjadi. Contohnya, saya pernah bilang di CCI itu kalau menurut logika SND itu hanya hayalan belaka. Itu bukanlah Oh, itu nama yang sebenarnya. berhasil Ah, memancing banyak komentar tuh. lah iya Pak. Karena apa? Ya nanti bisa dibahas Pak dengan konsep ilmiah saya bahas. Konsep ilmiah itu kan tentu eh, kita lihat gitu. Asal muasalnya kenapa itu terjadi supply and demand itu mana ada supply and demand di market Pak? Nggak ada supply and demand di chart itu. Itu hanya penamaan doang. Ya kan? Yang namanya supply and demand itu kalau kita lebih runut lagi, kita rinci lagi, supply and demand itu adalah permintaan dan penawaran. Permintaan dan penyediaan gitu. Di mana ada penawaran, ada barang, itu hukum ekonomi. Dan ekonomi itu dibuat oleh siapa? Oleh pelaku Ya. finansial itu sendiri. Ya kan? Itu kan? Yang bisa membuat permintaan ya banyak, barang sedikit ya siapa? Yang suka mah apa namanya? Yang ya barang didiamkan lama-lama gitu kan akhirnya permintaan banyak harganya naik tapi bisa nggak deteksi di market itu nggak ada nggak bisa mana ada bisa ya kan dia tunjuk satu orang pun yang nunjuk ke saya mana itu supply demand bukan yang market mana supply demand itu nah kalau ada orang mau diskusi lebih detail lagi boleh Pak dengan saya gitu. Jadi kita pakai logik lah ya, pakai logik gitu. Jadi memancing juga banyak komentar ya. Cuma saya nggak begitu merespon juga karena bukan nggak mau respon gitu. Karena saya jarang juga buka media sosial kan. Saya sekali aja pas santai gitu. Pak Sabta mau tanya, Pak Sabta buka copy trade nggak? Enggak, ngapain saya buka copy trade Pak? Karena dulu saya pernah buka copy trade dengan modal $125 selama sebulan jadi $1.000-an dolar berapa gitu, 1.000 apa 10.000, saya lupa tuh berapa tahun lalu. Satu Ternyata setengah bulan. itu mengganggu saya. Saya Oh, kenapa? punya Kenapa? akun untuk trading. Ya, Ya iya, saya kenapa kan mengganggu? salah saya kalau buka coffee trade itu saya nggak mau nutup diri Pak. Artinya saya punya integritas. Ya. Ya, jadi orang tahu. Nah, masalahnya kalau sudah DOP kenapa nggak begini orang chatting tuh lebih pintar lagi dia pada kita. Kenapa nggak begitu? Kenapa nggak begini? Kenapa nggak baik situ? Kenapa? Kan pusing. Mau belajar atau Oh, apa ini? oh ya, paham, Ini paham. mengganggu saya untuk trading juga. Saya bukan trading itu aja kan? Hmm. Itu Jadi Pak. ini Itu fenomena saving trade itu. Jadi masalah emosional di sini dimainkan. Jadi mendingan tidak lah. Jadi waktu itu kasusnya adalah karena follower mengenal siapa masternya ya. Iya, dan saya orangnya terbuka, nggak Oh, menutupi diri, oke. ya kan? Ya, Kalau kau bilang copy trade begini, ini gitu. Tapi saya nggak munculkan diri ya, sah-sah saja. Saya nggak demikian orangnya. Saya open aja, kayak Pak Yusuf. Kalau kelihatan belum makan ya belum makan, kan? Kelihatan kan belum ngerokok ya belum ngerokok, ya kan? Karena yang mengalahkan kita selama ini kemunafikan kita sendiri kan Pak ya. Jadi jangan munafik apa adanya itu. Kan? Kalau orang bilang kita negatif, positif itu sudut pandang aja, nggak usah dipikirin gitu. Mikirin aja market aja udah pusing, apalagi mikir sudut pandang orang kan.
Oke, sekarang ada satu pertanyaan lagi terkait dengan CTI. Oke. Di Indonesia grup forex kan banyak sekali. Ada yang besar, ada yang besar sekali, ada yang baru aja dibuat, ada yang sudah lama. Lalu ada CTI. Nah, grup forex yang bagus menurut Pak Sapta itu seperti apa? Lalu CTI ini termasuk kategori bagus atau apa? Perlu diapakan lagi CTI? Kalau menurut saya pribadi, CTI-nya termasuk bagus. Kenapa? Ownernya, CEO-nya itu jelas orangnya, nggak nutup-nutup diri gitu. Dan grup lain juga demikian. Tapi ada juga yang menutup diri, tujuannya tentu misi yang berbeda-beda. Tapi kalau untuk CTI sendiri ya semakin ke depan semakin ramai pastinya. Karena di CTI ini ya banyak hal yang perlu dibahas gitu kan. Berhubungan dengan trader gitu. Ya, ada trader yang nggak dibayar bisa dibahas lah isu nasional kan. Ya, Gitu. Artinya selama ini kita lihat CTI itu selalu berpihak kepada broker, trader gitu. Bukan kepada broker. Nah, karena ini komunitas trader gitu, tentu berpihak kepada trader. Secara prinsipnya, ini CTI ini luar biasa dan tentu akan semakin besar ya dengan caranya sendiri. Ya, banyak cara untuk membesarkan gitu kan. Dan saya yakin teman-teman semua ikut bisa membesarkan ini ya CTI ini termasuk Pak Bambang Sugiarto. Halo, Assalamualaikum Pak Bambang, selamat siang. Ya Pak Bambang. selamat siang Pak Bambang. Ini perlu diundang nggak ini? Sehat Coba selalu Pak Bambang. kalau dia di Jogja nggak mau dia. Oh, nggak, nggak ada di undangan. Ini ngobrol-ngobrol aja kita, Pak. Ini Pak Bambang adalah salah satu trader besar di Indonesia. Seorang trader, seorang trainer, seorang mentor, itu yang terbesar di Indonesia. Bukan ya salah satunya yang besar mungkin badannya juga ya. Saya sudah buktikan ketika Punya coding saya di badan saya, sebelahnya, Pak. ya ketika saya di sebelahnya Pak Bambang itu kelihatan banget kalau saya trader kecil. Iya benar. Kita tidak kecil, ya. Ya. Makanya naik, Pak. Ayo Pak Bambang, biar nggak dibully. Gitu. Jadi enak ini Pak. Dunia forex itu sama sangat sangat asik. Saya sangat menyenangi dunia forex ini. Kalau dulu saya belum tahu ada komunitas di Facebook, ya masih sendiri lah ya. Nah, kemudian setelah tahu bahwa ada komunitas di Facebook, baru terasa enjoy gitu ya. Melihat ternyata ada kesamaan, ada perbedaan. Ya, kan? Ini sambil saya baca-baca status cari ide-ide topik apa nih yang bisa kita angkat untuk obrolan. Apa aja Pak? Kita nih, saya kalau mau ngangkat topik aja tentang forex boleh lah. Ya kan, yang penting bermanfaat. Walaupun berbeda sudut pandang itu nggak masalah. Iya, saat ini saya ngerasa ada yang aneh, Pak Sabta. Jadi saya sering dihubungi di chatting oleh akun Facebook. Dan setiap saya cek, itu ternyata akun itu terindikasi baru. Hmm. Ada yang pakai foto, ada yang fotonya cewek. Nah, Oh ya, semua berusaha sopan dengan saya, yang ujungnya itu menawarkan sesuatu. iya, betul. Dan paling banyak yang saya heran, rating tertinggi itu adalah copy trade. Copy trade menjadi menarik. Jadi saya harap teman-teman waspada mengenai copy trade karena saya sedang menguji copy trade dengan modal rendah. Dan saya di situ sudah saya jelaskan yang penting nggak MC. Saya tidak berpikir tentang profit. Saya mau menunjukkan ke teman-teman bahwa dana semakin rendah itu semakin mudah hilang. Jadi kalau teman-teman misalnya nanti ketemu eh, ciri-ciri yang menawarkan copy trade itu adalah
dengan SS biru-biru semua dan Iya, banyak itu profitnya. nggak tanggung-tanggung itu. Ya, itu lagi merebak. Dan di CT ini ada juga postingan-postingan yang mengarah ke sana. Cuman karena tidak terindikasi pelanggaran aturan, ya akhirnya lolos. Tapi nanti kalau kedetek sebuah pelanggaran, ya dengan amat sangat menyesal, mungkin admin atau moderator lain akan mendelete, menghapus. Karena di CT itu cukup ketat. Kalau iklan yang nyampah nggak jelas itu langsung delete. Mm-mm. Mm-mm. Dan teman-teman akan mendapat perlindungan bagi yang serius mau berbisnis di CTI, mau ngiklan dengan baik, itu akan dilindungi dan tidak akan di-delete. Akan diberikan ruang atau diberikan kode resmi untuk beriklan. Gitu. Supaya nanti bisa memperlihatkan yang abal-abal sama yang serius berbisnis nanti kelihatan. Itu memang banyak itu Pak sekarang. Saya juga di chatting itu. Bapak gini begini gitu. Kadang-kadang pas lagi iseng itu Ya, saya jawab itu chatting itu. Tapi nggak semuanya. ya. Karena yang minta pertemanan saya itu ada ribuan nggak saya habis 1.000 nggak saya upload. Kenapa? Saya lihat profil orang dulu. Lihat dulu temannya siapa, lihat dulu sebagai apa, baru saya konfirmasi. Ada ribuan sih. Kalau dilihat lagi ada ribuan yang belum saya upload pertemanannya. Nah, di antaranya memang cewek cantik, Pak. Ceweknya cantik, apa semua cantik gitu. Wah, dia nawa kakak lah, mas lah, lah. Dan Halo saya baca ya, kakak, gitu ya. ya ada kakak. Nah, jadi saya curiga, Pak. Jangan-jangan kalau profilnya kita cowok ganteng, ya kan? Nah, maka yang nawarnya cewek ganteng. Cewek ganteng Cewek, lagi. cewek Cewek cantik. cantik, Ya. maksudnya. Tapi mungkin ganteng, mungkin. Ya kan? Cewek cantik, mungkin ganteng. Nah, kalau cewek ibu-ibu tentu yang cowok ganteng. Atau Ya. cowok cantik mungkin. Nggak tahu lah di balik layar itu kita nggak tahu. Tapi ya itu hanya sebatas asumsi, bukan fakta gitu kan. Karena belum ketemu juga sama marketingnya itu kan. Nah, kalau ada namanya marketing itu bicara soal untung saja, perlu dicurigai. Kenapa? Tidak memberikan apa sedikit penjelasan tentang risiko dan sebagainya. Kalau ada yang bilang, oh untungnya sekian, ya maaf nih, oh, ada satu marketing hari ini dapat poin, kalau saya naik satu lot 0,0 lot dapat sekian, Anda modal sekian dapat sekian. Waduh, enak banget nih orang. Oh, kemudian ada kata investasi untuk memudahkan kita. Mana pula forex itu investasi? Forex itu pedagang. Investasi itu beli rumah, beli tanah itu baru investasi, gitu kan? Beli emas baru investasi. Tapi kalau itu bahasa-bahasa digunakan, mohon hati-hatilah buat teman-teman pemula lah khususnya ya kan. Yang sudah jadi korban itu nggak perlu diperingatin lagi, udah trauma mungkin. Itu hati-hati tuh, hati-hati. Karena ya sangat membahayakan itu. Karena kadang-kadang ada permainan di balik itu dan sebagainya. Ya kita ya harus pada ya. Kita seuzon sama orang enggak gitu. Kita harus nuhuzon cuma berhati-hati aja lah. Saya mencium bau ini, tapi nggak tahu ya. Karena nah ini hanya mencium. Mencium itu kan tidak pasti. Karena bau-baunya kok seperti itu. Beberapa akun itu terindikasi oleh orang yang sama. Karena SS-nya itu sempat kedetek dengan akun-akun beda itu screenshotnya sama. Harganya sama. Profitnya sama. Berarti ini seperti semacam tim ya. Bisa jadi tim Pak, bisa juga tidak. Ya, Karena ya. begini, kalau kita ada SS seperti saya ada tuh tulisan AT80. Kenapa? Hmm, Saya nggak mau itu digunakan untuk marketing orang lain. Contoh, oke. dulu sempat aja saya bikin apa robot yang $1.000 Hmm, jadi 69 juta dalam 2 bulan. Akun demo ya, akun hmm. demo. Itu ternyata digunakan juga bahan marketing. Akhirnya saya ganti password investornya.
Akun demo dijadikan. Apa bahasanya tuh? Saya simpan. Ini adalah AI teknologi nano. Wah, gitu. Ada Pak. Simpan. Keren, keren, keren. Oh, pintar buat dia tuh. Ini adalah AI teknologi nano. Silakan register di bawah under gini, gini, gini. Ya bla bla. Nah, itulah Pak yang banyak kenyataannya terjadi. Nah, ya. Teknologi nano. Mana itu? Taruh, ada tuh. Iya, Teknologi cepat. nano. Iya. Keren, keren. Nah, sekarang ini justru ada Facebook bikin foto profil saya, jualan nama saya, itu. Akhirnya saya minta lapor, kayaknya hilang tuh. Tapi nggak tahu. Mungkin saya nggak lihat di blokirnya, yang lain bisa kan. Semua foto saya, profilnya saya, semua saya, gitu, namanya sama, gitu. Itu banyak semangat, banyak sekali penipuan-penipuan itu. Kemudian sekarang grup Telegram saya di cloning gitu. Bikin nama teknik T800, padahal semua apa logo apa semua pakai T80. Itu banyak sekali, hati-hatilah kepada teman-teman semuanya, karena ini bisnis ya. Karena kalau kita ibarat kalau kita kerja itu endingnya ada uang. Ini kita berada di bisnis ending gitu, dunia uang. Jadi hati-hatilah, karena penipuan itu ada di mana-mana. Kadang-kadang kan ada kesempatan, waspadalah kata Bang Raffi ya. Waspada, waspadalah. Karena kejahatan itu bukan karena ada niatnya, tapi karena ada kesempatan juga kan. Ya. Waspadalah. Oke, pertanyaan terakhir. Dan mungkin ini kita mau close sebentar lagi ya. Jadi teman-teman yang tidak mau ketinggalan momentum dengan Pak Sabta bisa langsung ketik di bawah. Nanti saya bacakan atau mau langsung ikut ngobrol boleh. Nah, pertanyaan saya buat Pak Sabta seperti ini. Lalu pengajar Forex, apakah wajib melengkapi dengan MQL5? Ini soalnya kemarin rame juga nih. Tergantung Pak, tergantung misinya. Kalau mau perang sama Amerika, wajib harus punya nuklir. Oh gitu. Kalau apa? Oh, Karena Amerika juga punya nuklir. ya, Nah, ini apple to apple. Tapi kalau ya. dibandingkan seorang edukator, mentor, harus punya KMK5, itu saya rasa tidak. Karena Tidak wajib market ya. itu bukan Ya. di MKL5. Kenapa? MKL5 itu bisa direkayasa. Mohon maaf nih, saya buka aja. Teman-teman hati-hati, bisa aja akun Dani dibuat, di-create, dan dibikin MKL5. Itu sudah, apa namanya, rahasia umum ya. Itu bisa aja dibikin. Gitu. Dan bisa Saya, juga, apa namanya, DD-nya dimainkan, gitu kan bisa. Atau misalnya diinginkan agak 10 akun, satu akun aja udah profit gede, DD-nya kecil, itu di load historinya. Harus pintar baca MKL-nya gitu. Kalau mau jadi ya. investasi mengikut sinyalnya, itu harus. Tapi kalau sebatas namanya edukator, edukasi selain dari jual sinyal, ya, mencari investor, ya nggak perlu. Untuk apa MK5? Kita kan DT juga nggak perlu. Kita butuh duit. Kita cari duit dong. Ya kita butuhkan duit. Bukan MKL5-nya. Jangan-jangan ya yang MK5 itu nggak bisa trading. Ya kan kita nggak tahu. Bagaimana metodenya? Gampang. Satunya EA, satunya MT4, M5. EA-nya OP, dia OP lagi secara manual. Biar nggak kedeteksi sama algo. Oh, oke. Semua itu trik. Karena teknologi ini memang kecerdasan kita yang perlu kita ini. Bisa saja, ya kan? Yang lebih anehnya lagi gitu, banyak kejadian gitu, kita bisa ya cari tahu lah ya sebenarnya. Tapi nggak boleh, nggak bagus juga saya sebut di sini. Jangan terlalu Macam-macam. vulgar, Pak. Kalau vulgar nanti Lalu komentar eh, gitu. Kalau iya empat nanti mata dibully. bolehlah saya sebut satu persatu, tuh kan? Jangan sampai menyinggungkan orang, karena teman satu itu, ya teman
ribu itu terlalu sedikit dibandingkan musuh yang satu. Jadi kalau kita berdebat, katakanlah diskusi, boleh panas-panasan, ya kan? Tapi hanya sebatas diskusi. Itu namanya proporsional. Kalau sudah selesai diskusi, selesai. Nah, kita yang ajak diskusi. Gitu. Itu yang paling penting kita harus terapkan pada diri kita masing-masing, hal proporsional lah kita. Di mana wilayah kita berdiskusi, di mana wilayah kita ini itu harus kita tahu. Gitu. Ini nggak disamaratakan sampai musuhan, itu nggak boleh. Karena kenapa? Untuk apa musuh-musuhan? Karena rezeki lo nggak mungkin dapat oleh saya, rezeki saya nggak mungkin dapat oleh lo. Gitu. Karena kita punya rezeki masing-masing tergantung dengan usaha kita. Nah, masalah NKL 5 itu ada yang membutuhkan, ada yang tidak, ya kan? Nah, kalau orang yang mau ikut sinyalnya atau apa, silakan MKL. Tapi tetap saja MKL itu tidak bisa jadi pedoman. Karena apa? Karena MKL itu dibuat grafiknya tinggi atau apa, itu karena histori masa lalu. Artinya, bagus dia terima masa lalu, tetapi masa depan itu masih tanda tanya. Karena market itu dinamis. Tidak sestatis MKL itu sendiri. Kenapa saya bilang MKL? MKL 5 itu statis membaca harga yang pernah terjadi OP jam sekian. Setidaknya menunjukkan cara dia trading gitu kan. Tetapi di endingnya kita nggak tahu. Bisa saja lagi berantem sama istri sama anak punya masalah dan sebagainya. Bisa aja OP-nya salah. Bisa juga MC-nya. Jadi sebenarnya menurut saya pribadi, ini pribadi, pandangan saya pribadi gitu. Edukasilah diri sendiri dengan cara apapun. Nggak percaya sama mentor, nggak usah, belajar sendiri aja. Buku banyak, apa banyak gitu ya. Tapi hati-hati belajar di YouTube. Jangan-jangan YouTube itu baru kemarin sore trading. Ya, MC cari duit ya, bikin konten. Gitu aja, Pak. Oke, jadi kesimpulannya tidak wajib ya. Ya tidak wajib, Pak. Untuk apa trader MKL 5? Ya kan? Trader itu butuh duit, Pak. Ya kan? Yang lebih lucu tadi, kalau ada seorang mentor udah berhasil tradingnya, dia bagi duit, saya langsung daftar jadi muridnya. Kan gurunya ngasih duit sama, ya kan? Saya menjadi apa? Jadi muridnya itu. Lucu nggak, Pak? Oke, eh, sekarang CTI sudah berusia 5 tahun dan akan memasuki ulang tahun ke-6 pada tanggal 1 Oktober 2023. Nah, ada pesan apa atau saran atau kritik dari Pak Sapta untuk CTI? Kalau untuk kritik saya nggak ada. Karena komunitas berarti banyak sudut pandang. Kita menghargai semua itu walaupun tidak sejalan dengan sudut pandang kita. Ya kan? Semua yang perlu hati-hati ya itu tadi. Yang buka Telegram yang sifatnya copy trade dan sebagainya nggak jelas siapa pemiliknya, integritas. Yang pemula itu dilihat screenshot yang bagus-bagus sudah langsung senang ya kan. Nah itu perlu di CTI itu dia harus dirapikan lah ya, ya kan, karena ada celahnya juga di situ. Kasihan juga teman-teman kita gitu. Dan untuk CTI di tahun yang ke-6, Ya. bagaimana kalau diadakan, Apa? Kontes? Seminar? jangan kontes lah, Apa? reuni lah. Eh, seperti apa itu? Bikin event lah, atau biar CTI, Gathering edukasinya gitu ya? gimana. Iya, Oke. Oke. Usulan saya terima. Moga-moga nanti banyak sponsor berdatangan. iya. Ini broker-broker itu harus ini harus apa, memfasilitasi ya, karena ya nggak ada, ini komunitas gitu kan. Ya kalau Ada mau, komentar dari Mbak Eka Rasta. Masti Eka Rasta. MK5 nggak wajib, Pak.
Wong sebenarnya mau pakai teknik analisa siapapun dan apapun itu bagus. Semua terletak pada disiplin masing-masing orang. Dikasih teknik bagaimanapun, kalau nggak disiplin ya zong. Contohnya saya, 4 hari profit kena mental hari ini gak disiplin ya sudah profit 4 hari hilang. Tuh, itu pendapat Masti. Ini seorang Masti aja masih bisa hilang profitnya gara-gara nggak disiplin. Ya, iya siapa apa Pak? Kalau seorang master, seorang mentor, seorang master, itu hanya ada di wilayah edukasi. Tetapi kalau sudah masuk di dunia trading, mau master, mau master, mau master, Ya, ya kan? Mau orang kaya, mau orang miskin, sama Pak. Iya, ya. karena mereka bukan dewa, sama Pak. Tapi jauh lebih baik dari yang nol pengalaman. Itu Ya. kan prinsip jelas. Jam terbang kan nggak bisa dibohongin gitu. Dan untuk saya bilang apa ya? Ada salah satu grup RTI, saya Ya, pernah bilang. ya. Kemarin itu. Salah satu penyebab orang loss itu karena ada rasa takut ya. Pasang SL dan pasang TP. Apa ya bahasa saya lupa saya kemarin. Jadi kekhawatiran berlebihan ya. Iya, kekuatan impian. Karena kalau masang SR itu karena takut rugi. Hmm. Kemudian pasang TP itu pada prinsipnya, coba kita jawab dari sendiri. Itu sebenarnya takut rugi juga, bukan takut untung. Hmm. Itu ketakutan yang berlebihan itu nggak baik. Ya. Contoh apa contoh sederhana ini saya tanya Pak Yusuf. Pak Yusuf berani nggak dengan hantu? Hmm, sekarang ya. Ya, Kalau sekarang enggak. Kalau dulu ya waktu kecil. nah, waktu berani ya. Nah, Ya, kalau kalau ada sekarang orang berani. yang berani sama hantu, orang pemberani nih, seperti saya atau Pak, saya nggak takut sama hantu. Tapi hari-hari direcokin dengan rasa takut, lama-lama takut juga, Pak. Ya, betul. Ketakutan itu lah membuat orang panik. Nah, panik itu hadiran diri, Pak. Di saat kita open bias itu kepanikan itu yang kita kelola. Itulah saya bilang tadi, jangan pernah melawan diri, udah lawan market, lawan diri lagi. Itu kan tambah parah itu kita menderitanya kan. Nah, maunya kan kita kendalikan, kita kuasai diri, kita kendalikan diri. Jadi dulu waktu saya takut hantu itu menyebabkan banyak kegiatan yang saya rugikan. Artinya saya ke kamar mandi aja takut, jadi saya rugi ya. Saya mau ke depan aja takut karena takut hantu. Untuk saat ini nggak takut, makanya saya lebih leluasa mau pergi kemana aja jam 3 pagi, jam 4 pagi, masuk hutan, masuk kampungnya orang, masuk desa, masuk pegunungan. Itu nggak apa-apa. Sekarang Enjoy sudah aja ya. akrab. Iya, enjoy. Justru saya Enjoy. takutnya itu sama orang. Kalau ketemu orang, wah ini aku bisa dirampok ini. Ah, Bisa dibegal. Kalau sama hantu malah enggak. Kalau dulu takut memang. iya, iya, Kadang iya. kalau lagi iseng itu malah explore di tempat-tempat sesuatu itu yang ada yang kesurupan juga. Tapi ya sudah itu namanya cuman buat saya permainan Dulu. lah itu. Minum, minum. Saya sekaleng, Pak, dia tuh. Wih, keren, keren. Sehat itu. Karena Banyak minum seorang air atlet itu putih. harus banyak minum air putih, Pak. Pinggannya dimainkan. Ya kan? Harus banyak. Bahaya. Kalau banyak duduk, kata dokter, ginjal. Gitu kan? Harus banyak minum air putih. Saya ikut-ikutan lah air putih. Jadi, sebenarnya ketakutan yang berlebihan itu nggak boleh. Nggak bagus. Kalau saya seorang muslim, itu percaya. Tinggallah satu hal yang meragu-ragukan. Kalau pas saya analisa market mau open, itu ragu-ragu saya nggak masuk. Dulu Yang ragu-ragu saya itu waktu trading takut rugi itu malah habis uang saya MC malahan. Waktu iya. belajar dulu ya. Begitu saya nggak takut, cara melawan ketakutan saya ada dengan cara saya OP terus tidur.
Bisa demikian, Pak. Macam-macam tekniknya Iya. gitu. Kalau misalnya kalau kita nggak takut, kalau salah kita cut loss sendiri loh, Pak. Ya. Karena cut loss itu bukan rugi bagi kita, nggak takut kita cut loss apa. Begitu di balik arah ya profit kan. Gitu. Jadi semakin ketakutan itu yang perlu dikelola. Ada pembukaan kelas baru di Pak Sabta? Pembukaan kelas baru sih enggak, permintaan banyak, cuma anggotanya nggak cukup. Saya kan selama ini ada kelas offline lah ya. Ya. Nah, biasanya kalau kelas offline itu berdasarkan permintaan, Pak. Saya nggak pernah promo juga enggak. Misalnya ada 10 orang bikin kelas, ya kita adakan. Kalau enggak. Dan sekarang Berarti Pak Sabta permintaan ini banyak, cuma beda-beda wilayah. Susah Berarti Pak juga. Sabta ini ada edukasi online, ada edukasi offline. Ya, kalau Oke. kelas kelas privat Sabta FX, memang semua itu manual, ya, jelas semuanya manual. Artinya nggak ada EA-nya, indikator custom nggak ada gitu. Pure menggunakan apa yang ada di tempat. Jadi Oke. kalau di online macam-macam. Tepatnya di kota mana Pak Sabta tinggalnya? Saya asli Jambi, Pak. Asli Oh, Jambi, Pak. Tapi Jambi Jogja nggak jauh, Pak. Mas malam doang. jangan nyindir gitu. Tunggu, saya belum bisa ke sana, Pak. Tenang. Kalau Pak Yusuf ke sini saya sambut pakai karpet merah. Jadi gini, buat teman-teman yang seputaran Jambi, yang kepingin offline, nah itu bisa langsung ke Pak Sabta. Ternyata Pak Sabta menerima offline juga. Ya, Cuman mungkin selama ini saya syarat dan menerima ketentuan offline, Pak. berlaku ya. Syarat Ya, ketentuan ada. ketentuannya itu anggota 10 orang gitu. Seperti di Jogja, pernah Surabaya, pernah Kalimantan, Kalbar, Jakarta. Paling banyak sering di Jakarta sih. Yang penting peserta cukup, ya udah kita jalan privat, kelas privat gitu. Dan Berarti sistem belajar kita langsung terapan. kalau saya pengen dari Jogja, pengen belajar ke Pak Sabta, saya harus rombongan 10 orang ya ke Jambi. Enggak, saya yang datang, Pak. Karena, iya, saya yang datang ke sana. Saya datang Saya ke sambut, Jogja, tenang ya, aja. saya sambut karpet merah Pak nanti. Kalau Pak Yusuf, sambut karpet merah. Dan teman-teman lain juga, Pak. Kalau teman-teman lain yang edukator, mentor gitu kan, yang bikin seminar apa-apa, Ya. kalau kasih tahu saya, insya Allah saya sambut yang baik dengan karpet merah. Ya kan? Teman-teman kita lah. Siapapun itu nggak membedakan lah. Ya, karpet merahnya ya apa adanya lah. Negeri Jambi kan. Iya, oke Pak Sabta. Kita sudah memulai saya buka pembicaraan dari beberapa menit yang lampau, sudah cukup lama. Kalau terlalu lama, mungkin teman-teman bosen, jadi kita akan ulang lagi besok, live streaming lagi kapan. Kalau ada request topik yang akan di live streamingkan, boleh membuat status di CTI atau hubungi saya. Kontennya apa, pengen yang diundang siapa, Pak Sabta lagi atau yang lain, boleh. Dan hari ini tidak ada kesepakatan, ini spontanitas Pak Sabta hadir di siang ini. Yang terakhir Pak Sabta, apa sehat kesan atau atau ini ya pesan Pak Sabta untuk para trader yang khususnya newbie, yang khususnya baru mengenal trading forex, mereka harus gimana supaya mereka baik-baik saja. Gimana Pak Sabta? Baik, untuk khususnya untuk pemula aja. Ya, Yang pertama, saya mengambil pesan jadilah diri sendiri. jadilah diri Kenapa? sendiri. Ya, Oke. karena saya, siapapun Pak Yusuf juga, seorang mentor, edukator, itu hanya sebagai pelayan. Hanya sebagai figuran di dalam sebuah pilihan bagaimana Anda nanti bisa menjadi pemenang di akhir pilihan. Itu yang pertama. Jadilah diri sendiri. Oke. Kedua, Oke. Hanya itu. Yang yang kedua, kedua, oke. Yang ya, pertama bagi jadilah diri teman-teman sendiri. yang Yang pemula, kedua, hindari
hindarilah yang namanya investasi-investasi. Oke, Ya, hindari investasi yang kedua. ini lebih baik trading sendiri daripada duit Anda dibawa lari. Karena pengalaman sudah membuktikan, sejarah telah membuktikan berulang-ulang, belum ada yang jerak juga. Masih juga percaya. Kalau orang itu seperti Pak Yusuf saya, ya, kalau punya integritas, teman percaya silakan. Tapi saya tidak pernah menerima investasi. Tapi kalau Oke, misalnya teman-teman pemula nggak jelas orangnya investasi dapat keuntungan yang menggiurkan sekali, ya kan? Itu harus diwaspadai. Kenapa? Karena yang menggiurkanlah yang membawa kita sesat di alirannya. Jadi oke. jangan terakhir jadilah apa nama bukan jadilah ya. Yang Eh, pertama jadilah diri belajarlah sendiri. trading, belajarlah trading. Yang ketiga belajar ya. Ya, yang pertama jadi diri sendiri, yang Yang kedua kedua jangan tidak investasi investasi. Pak, karena Oke. banyak banget itu yang curhat sama saya itu loss di itulah inilah itulah gitu kan. Nah, gitu. Kemudian apa yang terakhir eh, apa tadi ya? Ya, yang Belajar, terakhir itu belajar, belajar. belajarlah trading. Lebih baik Anda trading loss daripada Anda eh, dibawa uang kita dibawa kabur gitu. Itu aja. Karena apa? Oke, jadi Karena yang bawa kabur macam-macam. Ada yang ngakunya sebagai penerima investasi dan broker juga harus juga waspadai karena nggak satu juga kan akhirnya ini broker scam. Nah itu juga harus waspadai gitu. Kalau mau milih broker sebenarnya gampang. Lihat aja tuh trader-trader senior di mana dia buka akun di situ aja follow aja lah. Walaupun nggak ada rebi. Jarang juga senior-senior main AB gitu kan. Nah, di situ follow aja. Karena dari tweet tidak mati gitu. Tetap aja kemungkinan apa lain-lainnya masih ada gitu. Ya, waspada itu penting. Karena kita itu bicara soal uang ya, bukan daun. Gitu sih, Pak. Gitu aja cukup oke. tiga dah hari ini. Oke, jadi saya ulang ya. Ini pesan untuk trader pemula dari Pak Sapta. Pertama, jadilah diri sendiri. Artinya jangan mudah terlalu percaya terhadap semua arus informasi, lalu fokus dengan kemampuan diri sendiri dulu. Yang kedua, jangan mudah tergiur dengan investasi. SS Profit diajak pakai robot ABCD yang di situ tidak ada penjelasan edukasinya atau penjelasan apapun. Jangan mudah tergiur karena Anda akan menjadi sasaran investasi abal-abal atau ponzi atau apapun ya. Yang ketiga, jangan berhenti untuk belajar. Serap semua pengetahuan yang baik yang berkembang terutama dari orang-orang yang punya wawasan luas berpengalaman. Karena dari situ akan melengkapi cara berpikir teman-teman menjadi lebih baik berpikir tentang dunia forex dan teman-teman silahkan berlatih trading sendiri. Jadi kembali ke yang nomor dua tadi, jangan mudah investasi, trading aja sendiri. Karena tradingnya pakai uang, bukan pakai daun. Itu pesan Pak Sapta. Oke, terima kasih Pak Sapta. Dan Sama-sama, saya Pak. tambahin, saya tambahin satu lagi teman-teman yang masih tidak tahu caranya trading. Edukasi Bagong Kampret dibuka untuk gelombang 12. Sudah ready, bisa langsung daftar. Minggu depan sudah bisa webinar. Moga-moga pertemuan pada siang ini memberikan manfaat buat banyak teman, membuat ada inspirasi positif yang bisa diambil. Dan mohon maaf jika ada dari Pak Sapta dan saya yang cara menyampaikannya nggak berkenan, tidak ada maksud untuk melukai hati perasaan teman-teman. Kita hanya berusaha membuka sebuah wacana berpikir mengenai dunia forex menurut versi kita masing-masing. Moga-moga ada manfaatnya ya. Sehat selalu buat teman-teman semuanya, sehat selalu buat Pak Sapta. Terima kasih, salam Bagong Kampret, salam CTI. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Salam Stella wabarakatuh. 80 Salta Efek. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi wabarakatuh. ya. Terima kasih Pak Sapta, sehat Sama-sama. selalu Pak. Gimana caranya?